Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Dwika Ambarawati, pamong belajar dari SPNF SKB Kabupaten Lombok Barat. Di tengah meningkatnya kesadaran akan krisis lingkungan, masalah sampah dari sisa hasil produksi masih menjadi tantangan besar. Tidak hanya sampah plastik dan sisa makanan, kini limbah dari dunia fashion pun semakin membebani bumi. Potongan kain dan tekstil yang sudah tidak terpakai terbuang begitu saja, mencemari lingkungan tanpa disadari. Di Nusa Tenggara Barat saja, sampah kainnya menyumbang sebesar 2,1% dari total timbulan sampah yang ada. Jika di NTB, timbulan sampahnya adalah 626.286 ton, berarti sampah kainnya ada 13.000 ton. Terus solusinya apa? Agar lebih bermakna dan berkelanjutan, kayaknya ide ini cocok diterapkan di kelas busana, apalagi dengan metode deep learning, pasti lebih seru. Yuk kita lihat sama-sama. Zero Waste Pattern Cutting merupakan teknik merancang dan memotong pola busana secara inovatif untuk memanfaatkan seluruh kain sehingga meminimalkan limbah tekstil. Dalam proses pembelajaran materi ini, diterapkan metode pembelajaran mendalam atau Deep Learning Approach. Metode ini menekankan pemahaman yang bermakna, pengalaman langsung, serta refleksi mendalam dari setiap langkah belajar. Prosesnya terdiri dari 4 tahapan utama: apersepsi dan eksplorasi masalah, penyelidikan dan pemahaman konsep, eksperimen dan penerapan, serta refleksi dan evaluasi. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah mengajak peserta untuk tidak sekedar tahu caranya, tapi benar-benar memahami, mengevaluasi, dan bisa menciptakan solusi baru. Tahap pertama pembelajaran ini adalah tahap pemahaman kontekstual, apersepsi, dan eksplorasi masalah. Di sini peserta diberi pengetahuan dasar mengenai pengertian Zero Waste Pattern Cutting, sejarahnya, contoh-contohnya, kemudian diajak menganalisis melalui beberapa pertanyaan seperti bagaimana cara menciptakan busana tanpa menyisakan kain terbuang, dan apakah mungkin desain bisa tetap menarik tanpa membuang bahan. Pada tahap ini, peserta tidak langsung diberi jawaban. Sebaliknya, mereka diarahkan untuk menemukan masalah, membangun hipotesis, dan menumbuhkan motivasi belajar melalui rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap lingkungan. Tahap kedua yaitu peserta mencari informasi tentang Zero Waste Pattern Cutting melalui berbagai platform dan media sosial. Di sini peserta mencari referensi sebanyak mungkin. Mereka mengamati contoh-contoh pola yang dirancang tanpa sisa kain, lalu mendiskusikan bagaimana bentuk tersebut bisa disesuaikan dengan desain busana yang mereka buat. Proses ini menumbuhkan pemahaman mendalam, bukan sekedar menghafal langkah. Peserta diajak berpikir kritis, menghubungkan konsep dengan praktik nyata, serta memahami bagaimana desain dapat menjadi solusi dari masalah limbah. Fasilitator membimbing peserta membuat sketsa pola dengan perencanaan potongan minimal. Tahapan ketiga adalah inti dari pembelajaran mendalam, yaitu praktik langsung dan eksperimen. Setelah peserta merancang pola busana mereka sendiri berdasarkan prinsip Zero Waste, mereka membuat sketsa desain, menghitung kebutuhan bahan, dan mengatur potongan kain agar tidak ada sisa. Setiap peserta atau kelompok akan menghadapi tantangan berbeda. Ada yang kesulitan menyesuaikan bentuk pola, ada pula yang mencoba menggabungkan dua desain agar efisien. Dalam proses ini, kesalahan bukanlah kegagalan, tetapi bagian penting dari pembelajaran. Alhamdulillah dengan materi ini saya benar-benar antusias sekali untuk bisa ngikutin ya materinya. Karena kita diajarin untuk bisa mencintai lingkungan. Di samping itu juga saya punya anak kecil, jadi saya bisa buatin baju untuk anak saya dengan metode ini. Andragogik memang sangat menantang, namun pembelajaran mendalam bisa jadi solusinya.
Tahap terakhir adalah refleksi. Peserta diajak untuk kembali merenungkan pengalaman belajar mereka. Apa hal baru yang mereka pelajari? Bagian mana yang paling menantang? Dan bagaimana prinsip zero waste bisa mereka terapkan dalam karya atau kehidupan sehari-hari? Fasilitator memberikan umpan balik secara terbuka dan kolaboratif. Peserta saling memberikan komentar, membandingkan hasil karya, serta menilai efektivitas pola yang dibuat. Melalui refleksi ini, mereka tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memahami proses berpikir dan kreativitas yang mereka alami selama belajar. Pada akhirnya, melalui pembelajaran berbasis deep learning ini, peserta tidak hanya memahami konsep zero waste pattern cutting, juga bisa menerapkan secara nyata. Proses diskusi, eksplorasi ide, serta praktik secara langsung menjadi pengalaman mendalam bagi peserta untuk lebih sadar akan pentingnya lingkungan di dalam dunia fashion. Dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat, diharapkan peserta didik dewasa ini mampu meneruskan inovasi ini di dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari, menjadikan zero waste pattern ini bukan sekedar teknik, melainkan cara berpikir, berkreasi yang beretika dan berkelanjutan. Saya Latifah, semoga karya saya bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang.